Ya, kita mulai kuliahnya ya. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah Nutrigenomik, ya, di kuliah ketiga kalinya. Saya mengingatkan saudara bisa presensi sekarang ya. Nanti setelah kuliah selesai akan saya close itu ya presensinya. Jadi materi hari ini adalah tentang mana? Pengaruh nutrien ke ekspresi gen yang menjadi antioksidan ya, atau mungkin istilahnya agak aneh. Jadi intinya enzim jadi di sini ada kata nutrien ya, walaupun kita tidak akan membahas nutrien misalnya asam lemak, gula, dan lain-lainnya. Mungkin 2 minggu terakhir ya akan saya berikan tentang itu, khususnya tentang asam lemak gitu ya. Jadi nutrien di sini lebih ke senyawa bioaktif ya, jadi seperti flavonoid atau senyawa tanin gitu ya, flavonoid gitu ya. Jadi ya saya agak bingung memberi judulnya gitu ya. Dan juga adanya pengaruh beberapa senyawa yang sifatnya toksik atau karsinogenik ya. Karena intinya senyawa yang aktif, bioaktif itu ya, senyawa aktif, itu metabolismenya masuk ke liver gitu ya. Jadi regulasi gen yang menghandle adanya stres oksidatif itu banyak diekspresikan di liver itu ya. Jadi intinya senyawa aktif itu bisa karsinogenik, bisa toksikan, tapi juga bisa senyawa yang baik ya. Jadi seperti flavonoid, isoflavonoid gitu ya. Ya ini pernah saya jelaskan di kuliah pertama gitu ya. Jadi strategi untuk mempelajari nutrigenomik itu adalah dengan pendekatan secara tradisional ya. Jadi mengetahui ekspresi spesifik gen dan protein yang dipengaruhi oleh nutrien ya. Kemudian diidentifikasi dengan genomik, transkriptomiknya, proteomiknya, dan metabolitnya. Ya, jadi selanjutnya berguna untuk mengetahui jalur pengaturan nutrien dan fungsinya gitu loh dalam menjaga homeostasis ya. Jadi kalau menjaga homeostasis itu maksudnya sel itu punya mekanisme defense ya, pertahanan yang dia akan mempertahankan semuanya pada kondisi normal ya, dia punya mekanismenya ya. Tapi begitu exposure itu terlalu berlebihan, jadi tidak mampu lagi gitu ya sel itu untuk menjaga homeostasisnya. Ya. Jadi kalau misalnya pada hal ini kalau kita kemasukan radikal gitu ya, unsur-unsur radikal dari polutan, insektisida gitu ya, atau dari dioksin, pada batas yang cukup rendah itu sel itu bisa menghandle gitu ya, karena ada mekanismenya bagaimana mengatasi adanya radikal itu ya. Tapi begitu exposure-nya terlalu banyak, harus ada
apa namanya ya, intake dari luar yang membantu itu ya, misalnya antioksidan dari luar yang bisa memodulasi sel, yang bisa mengekspresikan antioksidan ya, seperti senyawa-senyawa bioaktif itu bisa membantu memodulasi, beberapa gen untuk mengekspresikan beberapa enzim atau metabolit yang diperlukan untuk, proses detoksifikasi ya. Kemudian jadi, di nutrigenomik itu juga mempelajari, dengan pendekatan sistem biologi ya. Jadi antara gen, protein, metabolit itu berkorelasi ya dengan suatu nutrien spesifik tertentu ya. Jadi beberapa metabolit atau enzim itu bisa dijadikan, apa namanya, indikator atau biomarker gitu ya, molekuler biomarker. Jadi kalau, liver itu diekspos dengan beberapa senyawa karsinogenik ya, misalnya tadi asap rokok ataukah dioksin, itu dia akan mengekspresikan ya, beberapa enzim akan terekspresikan karena ada mekanismenya. Nanti akan kita lihat bagaimana mekanisme, kalau ada oksidatif stres dan apa yang diekspresikan. Jadi adanya biomarker ini, baik enzim atau metabolit, itu bisa sebagai indikator awal gitu ya, atau peringatan dini, adanya suatu ketidakberesan gitu ya, atau selnya ada yang tidak beres ya. Kemudian ya. Jadi yang dipelajari dari dalam nutrigenomik itu adalah harus mampu memahami penyakit yang disebabkan oleh poligen atau penyagen. Jadi, adanya radikal itu salah satu yang menyebabkan arteriosklerosis ya. Selain ada penyebab lain yang, misalnya hyperkolesterol itu juga bisa menyebabkan arteriosklerosis. Jadi penyumbatan pada sel pembuluh darah yang banyak mengandung lemak atau, kolesterol yang mudah teroksidasi kalau ada radikal gitu ya. Jadi tahap-tahap pendek yang bisa dilakukan itu adalah identifikasi sinyal diet ya. Jadi diet nutrien atau senyawa bioaktif itu bagaimana mekanismenya sehingga dia bisa mempengaruhi ekspresi gen gitu ya. Jadi identifikasi, mekanismenya dia itu bagaimana ya. Ini juga yang kedua ya, tetap menjelaskan juga mekanisme sensor dietnya. Ini pengaruh diet nutrien, senyawa bioaktif atau senyawa karsinogen, toksikan ke sel ya, atau ke ekspresi gen. Kemudian pasti nutrien-nutrien tadi atau senyawa bioaktif tadi itu pasti punya target, tidak hanya pada satu itu ya, tidak hanya dalam satu tahap ya. Jadi pathway itu kan bisa bermacam-macam gitu ya, satu pathway itu bisa bertahap ya. Jadi setiap nutrien itu bisa berpengaruh di mana saja dan di gen apa saja ya. Kemudian menemukan penanda gen, protein expression atau metabolit tadi ya. Jadi kalau tujuan jangka panjang itu adalah yang mampu memahami bagaimana kita menggunakan nutrien untuk mencegah penyakit ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita mengkonsumsi zat bioaktif apa gitu ya, kalau kita terekspos banyak radikal masuk ke dalam tubuh. Jadi ini
karena SNP ya, polimorfisme, single nucleotide polimorfisme itu setiap orang punya kebutuhan diet yang berbeda-beda ya. Jadi beda orang beda diet. Ya. Jadi ini kita bicara ke tadi ini senyawa bisa disebut xenobiotik, istilahnya bisa juga toksikan, ya, atau apa karsinogenik, senyawa yang karsinogenik, dan nanti juga bagaimana peranan senyawa bioaktif, ya, flavonoid, isoflavonoid, antosianin berperan dalam membantu sel gitu ya untuk menghandle adanya senyawa ini yang bisa menyebabkan kerusakan DNA yang bersifat mutagenik ya. Jadi ini ada makanan terutama dari makanan yang berprotein dan berlemak tinggi yang dibakar di grill gitu ya. Kemudian pengaruh proses kebakaran itu juga bisa menyebabkan terbentuknya benzoapiren, sama seperti kalau orang merokok itu toksikan yang masuk itu adalah benzoapiren. Kemudian ini French fries ya, saya lupa ini French fries itu apa ya? Akrilamid ya. Dan gula, karbohidrat, protein itu kan punya jalur sendiri ya, tapi tetap deliver juga gitu ya. Tapi kalau yang ini tahapannya hanya 2 ya, fase 1 dan fase 2. Kalau glikolisis, siklus Krebs itu kan banyak tahapannya, apalagi metabolisme asam amino kan banyak juga tahapannya gitu ya. Jadi kalau senyawa ini aktif ya, entah xenobiotik, karsinogenik atau senyawa bioaktif ya dari tanaman itu metabolismenya hanya 2 tahap ini ya. Tapi ini yang merugikan ya, ini yang sifatnya negatif ya. Dia akan melalui fase 1 dan akan di metabolisme oleh sitokrom P450. Jadi tujuannya adalah untuk menempeli gugus fungsional. Jadi supaya ini kan tujuan dari metabolisme ini adalah ekskresi ya. Jadi berbeda dengan metabolisme karbohidrat, protein, lemak itu kan untuk menghasilkan energi, menghasilkan jaringan asam amino yang digunakan untuk sintesis jaringan gitu ya. Tapi kalau ini adalah tujuannya untuk dikeluarkan ya. Untuk mengeluarkan ini perlu fase 1 dan fase 2. Tadi sesudah ditempeli gugus fungsional, misalnya gugus karboksilat ya. Jadi intinya supaya dia bersifat polar karena akan dikeluarkan bersama-sama dengan urin ya. Kemudian di fase kedua ini akan ditempeli dengan gugus konjugate ya. Ini menambah senyawa itu menjadi lebih polar. Jadi tambah polar masuk ke ginjal dan dibuang lewat urin ya. Jadi pada metabolisme yang seperti ini berarti kan ada enzim-enzim yang berperan ya, baik pada fase 1 ataupun fase 2. Jadi bagaimana mekanismenya ekspresi enzim fase 1 dan fase 2 dan apa yang bisa mempengaruhi ekspresi enzim fase 1 dan fase 2 ini.
Jadi ini enzim atau reaksi nih kalau yang di atas ini reaksi enzimnya. Ini reaksi fase 2, reaksi glukuronidasi, enzimnya glukuronisil transferase, reaksi sulfatasi, enzimnya sulfotransferase. Jadi dia akan menempeli hasil metabolit fase 1 dengan sesuatu yang polar ya, sehingga menjadi semakin polar dan larut di air ya, atau mudah larut di air sehingga bisa dikeluarkan bersama-sama dengan urin. Kemudian ini yang namanya glutathione atau tripeptida yang juga akan disintesis itu ya di liver untuk conjugate ya, untuk ditempelkan pada metabolit fase 1. Jadi ini adalah mekanisme detoksifikasi, tapi bisa juga bioaktivasi ya. Kalau senyawanya adalah senyawa yang golongan ini ya, kontaminan, insektisida, dan lain-lainnya yang bisa dikatakan cenderung karsinogenik ya. Tapi senyawa flavonoid ya, ibaratnya senyawa yang baik gitu ya, yang bagus, katekin, epikatekin gitu ya, itu juga metabolismenya di sini karena prinsipnya ini adalah metabolismenya untuk mengeluarkan senyawa-senyawa itu karena ya tubuh nggak menyimpan gitu ya, berbeda dengan asam amino, glukos kan tubuh itu bisa menyimpan. Jadi kalau senyawa-senyawa ini harus dibuang jalurnya lewat ini ya, fase 1, fase 2, dan di liver. Ya ini gambaran kalau ada radikal di sini ya bisa peroksi radikal atau nitrit oxide radikal atau senyawa-senyawa yang tadi hasil metabolisme ini sifatnya radikal juga gitu ya. Jadi ada di dalam sel, kemudian kalau ada antioksidan bisa diabsorb gitu ya atau dinetralkan terutama oleh vitamin C dan vitamin E ya. Dia berikatan dengan radikal gitu, tapi ada mekanisme lain gitu ya. Jadi ini radikal bisa juga dia merusak gitu ya jaringan membran sel dalam tubuh. Jadi sama seperti mungkin bakteri atau mikroba yang lain ya, dinding selnya itu kan terdiri dari lipid dan protein. Jadi banyak lipidnya, begitu ada radikal ya dia bisa merusak gitu ya, merusak atau mengoksidasi lemak gitu ya, sehingga membran selnya menjadi rusak gitu ya. Membran sel itu kan fungsinya untuk selektif permeable gitu ya, memilih mana yang boleh masuk, mana yang harus dikeluarkan gitu ya. Kalau break jadi pecah gitu ya, putus dua-duanya atau single strand break ya. DNA crosslink ya, tapi yang banyak terjadi akibat adanya radikal atau senyawa karsinogenik itu adalah senyawa metabolit hasil fase 1 tadi itu bisa berikatan dengan basa guanin atau adenin ya. Kebanyakan adenin dan guanin ya, entah kenapa yang T itu nggak ditemukan gitu ya. Jadi ini beberapa contoh, ini senyawa aktif yang dari fase 1, ini adalah basa guanin ya. Di guanin ini namanya DNA adapt. Nah ini adalah bisa dikatakan biomarkernya ya, biomarker ya secara kimiawi ya dia adalah biomarker karena adanya senyawa itu bisa merusak DNA.
Jadi integritas DNA itu kan sangat penting ya. Kalau kerusakan DNA pada sel somatis itu ya menyebabkan aging atau kanker gitu ya. Karena kalau sudah bisa bayangkan kalau ini pas yang di bagian apa yang menyandi suatu protein atau enzim gitu ya. Nah, akan terganggu ya proses sintesis enzim atau sintesa proteinnya karena ya sudah sequence DNA-nya sudah berubah gitu ya. Tapi ini sangat tergantung pada sifat dari adduct ini. Adduct ini kalau terjadi demikian itu sel bisa memperbaikinya ya dengan berbagai macam mekanisme ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana mekanismenya DNA itu memperbaiki. Kalau bisa memperbaiki ya kembali seperti semula gitu ya. Tapi kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan mutasi. Mutasi itu lama-lama banyak gitu ya, akan menjadi sel kanker ya. Jadi ini mekanisme bagaimana sel itu beradaptasi dari pengaruh lingkungan atau adanya stres oksidatif sehingga bisa survive ya. Jadi respon tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan tadi detoksifikasi enzim ya. Dari enzim yang dihasilkan fase 1, fase 2 itu diekspresikan semakin intensif gitu ya. Jadi ini untuk mencegah kerusakan DNA karena reaktif oksigen spesies atau karsinogenik itu bisa dengan tadi langsung menangkap ya. Ini langsung menangkap ya, tapi ini kebanyakan pada vitamin C, vitamin E, dia bisa yang karena asam ya, dia bisa memberikan ion H begitu ya ke radikal. Atau secara tidak langsung itu dengan regulasi ekspresi gen penyandi enzim metabolisme fase 1, fase 2 karena tujuan dari metabolisme fase 1, fase 2 itu adalah untuk mengeluarkan gitu ya. Mengeluarkan metabolit itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah memodulasi apoptosis dan proliferasi sel. Ya, mungkin ini saya tidak akan mengajarkan di sini. Jadi kalau ada ini ya DNA-nya sudah rusak gitu ya. Jadi sel itu punya mekanisme ya. Dia punya mekanisme dia bisa melakukan apoptosis ya. Bunuh diri sel. Jadi kalau apoptosis kan sel yang sudah mutan itu banyak sel yang mati, tapi ya itu lebih bagus daripada menjadi mutan membelah menjadi prosesnya gitu ya. Bagaimana caranya sel itu bisa meregulasi ya. Jadi menghasilkan metabolit yang glutathione itu untuk detoksifikasi tadi. Jadi glutathione itu ini ya tripeptida ini juga digunakan untuk fase 2 ya. Ini juga tidak muncul tiba-tiba gitu, tapi ada mekanismenya, ada enzim yang berperan untuk mensintesa glutathione ini. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana ini yang kedua. Ya, secara tidak langsung bagaimana sel itu menghandle kalau ada oxidative stress ya. Jadi dengan meregulasi ekspresi gen penyandi enzim metabolisme fase 1 dan fase 2. Jadi ini tujuannya adalah untuk yang pertama adalah untuk target molekul untuk senyawa yang bersifat
mencegah terjadinya kanker gitu ya. Jadi semakin banyak diekspresikan enzim fase 1, fase 2, jadi bisa melakukan detoksifikasi ya. Kemudian juga identifikasi atau evaluasi sumber makanan yang bisa memodulasi faktor transkripsi. Jadi supaya gen itu mengekspresikan enzim fase 1, fase 2 itu perlu faktor transkripsi ya. Jadi senyawa-senyawa apa ya pada umumnya adalah senyawa bioaktif, flavonoid atau nutraceutical gitu ya. Itu yang bisa berperan memodulasi faktor transkripsi ya. Jadi ini gambarannya, ini beberapa gen-gen yang berperan dalam memanage adanya radikal di dalam tubuh atau ya enzim antioksidan gitu ya. Ini enzim-enzimnya gitu ya. Ini hanya sedikit ya. Ini sebenarnya ada lebih banyak lagi di beberapa artikel ini. Nah, saya belum sempat taruh di slide-nya. Jadi ini bagaimana mekanismenya kalau tubuh itu ada oksidatif stres ya. Tadi senyawa karsinogenik atau produksi radikal atau bisa senyawa fitokimia itu berperan bersama-sama di sini gitu ya. Jadi ini adalah faktor-faktor transkripsi ya, transcription factor yang mempengaruhi ekspresi enzim yang fungsinya untuk detoksifikasi senyawa karsinogen penyebab kanker. Ya, jadi faktor transkripsi ini ada 3 gitu ya, aryl hidrogen reseptor, PEX, PXR, dan CAR ya. Nanti akan jadi dengan adanya aktivator ini, baik bisa fitokimia, drugs, toksikan, atau senyawa karsinogenik, itu bisa menyebabkan ekspresi enzim-enzim ini ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa secara alami tubuh itu punya mekanisme defense, pertahanan gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak exposure toksikan, carcinogenic compounds itu jadi kapasitasnya kurang gitu. Jadi perlu dibantu dengan senyawa fitokimia misalnya. Jadi ini mekanismenya bagaimana adanya aktivator ini bisa menyebabkan sel itu bisa mensintesa enzim tadi fase 1, fase 2, dan metabolit seperti glutathione ya. Jadi ekspresi dari gen yang menghasilkan antioksidan itu perlu tahap aktivasi ya. Ini saya menjelaskannya 3 saja. Jadi ada NRF2 nuclear factor. Ini dia nanti bisa mengekspresikan pertahanan sel dan gen antioksidan yang mengkatalisa detoksifikasi sinobiotik atau karsinogenik. Jadi lebih ke reaksi fase 2, konjugasi ya. Nah, aryl hidrogen reseptor ini justru dia malah mengaktifkan gitu ya, karsinogen ya. Jadi kalau aktivator ya,
senyawa toksikan berikatan dengan ini justru menghasilkan metabolit yang lebih toksik ya. Jadi ini tadi benzoapiren ya. Ini dengan adanya aryl hidrogen reseptor itu justru malah menjadi lebih toksik. Jadi untuk menghindari ya supply flavonoid itu bisa memblok H, jadi tidak terjadi bioaktivasi lebih lanjut ya. Kemudian nuklir reseptor X akan menginduksi enzim detoksifikasi ya. Ini NRF2 dikode oleh gen ini, jadi dia mampu untuk melindungi sel, menghasilkan enzim fase 2, inaktivasi reaktif oksigen spesies, dan meningkatkan glutathione untuk conjugate. Ya. Jadi ini beberapa percobaan yang pernah dilakukan mencit itu diinaktifkan gen NRF2, ya. Jadi akibatnya akan kemampuan mencit itu untuk proteksi sel, inflammatory stress, dan carcinogenesis itu menjadi lebih buruk gitu ya. Ini kalau diinaktifkan ya, bagaimana caranya menginaktifkan gen dari mencit itu ya, ada caranya sendiri ya, jadi tidak ya saya tidak akan menjelaskan karena saya tidak menguasai ini ya, bagaimana menghasilkan mencit yang beberapa gennya itu di KO ya, jadi banyak eksperimen untuk menguji misalnya untuk menguji peran NRF2, jadi gen yang menyandi ini di off-kan, atau juga ini di off-kan, bisa juga dengan tikus atau mencit yang di off-kan gitu ya gen ini, jadi dia tidak punya ini, kemudian bagaimana ekspresinya kalau diekspos dengan senyawa karsinogenik. Jadi ini NRF2 itu ada di sitoplasma berikatan dengan KIP1 ya. Kemudian adanya oxidative stress ya, ROS, senyawa karsinogenik ya, itu bisa menyebabkan NRF2 itu terlepas itu. Jadi ini kalau NRF2 berikatan dengan KIP1 itu inaktif dia. Tapi begitu ada aktivator gitu ya yang menyebabkan dia bisa lepas dan aktif ya. Jadi dia terlepas dari KIP, kemudian masuk ke inti sel, ya, kemudian dia akan berikatan pada posisi ARE di area antioksidan respon elemen ya, di gen yang menyandi enzim antioksidan. Ya. Kemudian berikatan juga dengan MAR sehingga terjadilah transcription dan translation. Jadi dihasilkan antioksidan ya. Glutathione, enzim konjugasi glutathione sulfotransferase enzim. Jadi untuk mengatasi adanya radikal ini ya. Jadi ini enzim-enzim tadi yang dimodulasi oleh NRF2 ya. Ini enzim-enzim antioksidan. Jadi ini mekanisme pertahanan sel. Jadi ini tadi untuk mengetahui apa benar peranan NRF2 itu bisa
mengekspresikan sel itu. Gen itu untuk mengekspresikan enzim antioksidan, jadi tadi NRF2-nya di KO, kemudian mencitnya diinduksi dengan benzoapiren. Jadi memang ada peningkatan tumor di saluran pencernaan dibanding mencit yang well atau yang mencit normal gitu ya. Jadi karena enzim glutathione transferase dan enzim ini ya itu turun produksinya karena NRF2-nya, nuklir faktornya itu, atau transcription faktornya itu di off-kan ya. Jadi ini beberapa penelitian yang meneliti tentang senyawa yang bisa mengaktifkan NRF2. Jadi mengaktifkan itu artinya dia bisa melepaskan NRF2 dari KIP1. Ya. Ini juga beberapa senyawa untuk induser antioksidan respon elemen di bagian, dia akan menempel di bagian promotor dari gen gitu ya. Ini juga senyawa-senyawa banyakkan isotiosiana, kebetulan mengandung sulfur. Dari dari kelas Cobis ya, Brassicaceae. Kemudian tadi bagaimana mekanisme senyawa aktif itu ya, itu bisa membebaskan NRF2 ya, sehingga ini kan transcription factor untuk sintesis enzim-enzim. Kemudian selanjutnya adalah mekanismenya aryl hidrokarbon reseptor. Ya, jadi justru dia malah kalau senyawa bioaktif itu berikatan dengan AHR, terutama yang karsinogenik, itu ya, itu justru akan mengaktifkan, dia menjadi lebih toksik ya. Jadi kalau dalam mekanisme ini itu harus dicari senyawa yang bisa memblok AHR ya, supaya dia tidak berikatan dengan senyawa radikal atau karsinogen. Jadi ini saya kira lebih ke ya, mencari senyawa yang ligannya ini kan reseptor. Jadi mencari ligannya AHR ini ya. Ini gambarannya TCDD itu dioksin karsinogenik, kalau berikatan dengan AHR justru malah bisa menjadi toksin, lebih toksik, bisa merusak DNA dan seterusnya. Jadi DNA edap, ya proses sintesis beberapa hormon, enzim itu menjadi terganggu gitu ya, karena adanya toksin tadi ya. Ya ini eksperimen dengan tikus yang di KO AHA reseptornya, justru dia semakin lebih tahan terhadap karsinogenik. Jadi ini resisten 10 kali lebih tinggi ya kalau diekspos dengan dioksin. Ya. Ini saya kira juga beberapa senyawa flavonoid yang bisa memblok gitu ya, memblok AHR ya, sehingga AHR tidak akan berikatan dengan senyawa karsinogenik. Jadi dari sini itu perlu penelitian tentang molekuler target untuk screening senyawa yang potensial sebagai kemopreventif yang mencegah senyawa karsinogenik itu untuk merusak DNA. Kemudian evaluasi, identifikasi beberapa sumber makanan gitu ya, terutama yang banyak diteliti adalah senyawa fitokimia
Ya, jadi contohnya beberapa senyawa di kelas COBIS brassicasiae itu bisa mempengaruhi transcription factor NRF2 ya. Kemudian ini beberapa metode ya atau esai untuk men-screening ya, mencari senyawa-senyawa yang bisa kalau dalam NRF2 dia bisa membebaskan transcription factor itu ya, supaya NRF2-nya bebas, kemudian bisa masuk ke inti sel dan terjadi transcription. Nah, ini dengan sel namanya Calyx ya. Bagaimana cara membuatnya saya tidak tahu, hanya ya semacam ini tapi bukan Calyx ya. Saya pernah menggunakan tapi bukan Calyx ya. Caranya membuat bagaimana caranya menginsert VIPAR gitu atau menginsert luciferase gain, nah itu jangan tanya saya ya. Jadi ini metode screening. Jadi metode in vitro itu praktis ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan hewan ya. Karena kalau hewan kan bisa lama dan mahal gitu ya, karena perlu beberapa hari atau minggu untuk eksperimennya. Jadi menggunakan Calyx, chemically activated luciferase expression assay. Jadi kalau ada pemicunya, ligan atau senyawa karsinogenik atau fitokimia, maka dia akan berikatan dengan reseptor itu ya. Kemudian tadi kalau NRF2 justru dia akan lepas itu ya. Setiap transcription factor itu berbeda-beda gitu ya. Kalau NRF2 lepas kemudian masuk akan berada di bagian respons elemen. Tadi kalau antioksidan ya antioksidan responsif elemen, kemudian terjadi transcription ya. Jadi kalau ini ya banyak macamnya dari Calyx ini ya, seperti saya bilang tadi bisa di sini misalnya NRF2 atau PIPAR gitu. Jadi mencari senyawa fitokimia yang bisa memodulasi transcription factor. Kalau itu bisa memodulasi transcription factor ya dia akan memodulasi terjadinya transcription gain gitu ya. Jadi bisa terjadi sintesa entah metabolit atau protein atau enzim gitu ya. Jadi ini kemudian ada transcription dan yang biasanya menggunakan luciferase gain. Kemudian kalau ini diekspresikan ada substrat luciferin, antara luciferase dan luciferin itu bisa terbentuk light cahaya yang bisa diukur dengan luminimeter ya. Prinsipnya luminescence ya. Kalau fluoresen ya fluoresensi ya, itu kan beda-beda. Kalau absorbansi spektrofotometer yang absorbansi yang mengukur absorbansi ya. Kalau ini mengukur luminescence ya. Jadi ekspresinya atau intensitasnya itu dibandingkan dengan kontrol ya. Jadi kontrol itu ya hanya berisi solvent biasanya, ya tidak berisi ligan atau fitokimia atau senyawa karsinogenik ya. Jadi dibandingkan dengan itu atau bisa dibandingkan dengan misalnya kalau yang senyawa ini ya dioksin ya bisa. Jadi dioksin kan sudah diketahui yang paling poten gitu ya, bersifat karsinogenik. Jadi bisa dibandingkan dengan itu ya, atau dibandingkan dengan kontrol yang tanpa ligan atau tanpa ekstrak atau tanpa senyawa kimia.
Nah, mungkin ini juga sama dengan Kalux ya, tapi ini PIPAR ya, gamma. Mungkin nanti saat membicarakan transcription factor untuk metabolisme lemak, itu lebih banyak yang berperan adalah PIPAR. Sama, jadi ya ini cara in vitro gitu ya, berawal dari obesitas kemudian bisa kemana-mana gitu ya. Saya kira itu. Jadi ini yang belum saya jelaskan adalah bagaimana terjadinya di in vivo ya, di hewan coba ya. Jadi tadi masih di in vitro eksperimen. Jadi in vitro itu hanya screening ya, mencari beberapa senyawa yang punya potensi. Jadi kalau punya potensi yang cukup signifikan baru dicobakan ke in vivo, hewan coba. Ada pertanyaan? Berat doing. Tidak ada yang tanya? Sudah bisa dipahami ya. Jadi menurut saya tidak terlalu susah ini kan. Jadi nanti yang ke benar-benar metode analisisnya ke Bu Fenty gitu ya. Ya, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah sudah jelas. Jadi jangan lupa saudara presensi ya, nanti setelah kuliah selesai saya tutup presensinya. Ya. Saya kira demikian. Kuliah minggu depan masih kurang lebih tentang ini ya. Jadi tapi ke in vivo-nya. Jadi kalau in vivo itu sudah ke ya bisa mengarah ke pathway mungkin ya, tapi pathway-nya nggak begitu banyak kalau di metabolisme senyawa bioaktif ya. Kalau senyawa nutrien, glukos, lemak, protein itu banyak pathway-nya yang kalau banyak pathway kan berarti banyak gen yang berperan gitu ya. Saya kira demikian ya. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.